Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 31 dan 32 sebelumnya kita telah diceritakan tentang dewa-dewa ratusan juta tahun yang lalu. Dilanjut juga Wukong yang diserang oleh si kera batu. Dan di chapter 33 kali ini cerita pun diawali dengan hantaman kera batu ke arah Wukong. Wukong mengatakan bahwa rasanya seperti tergelitik dan kera batu itu langsung menendang Wukong. Tiba-tiba Wujing di sini menghadang kera batu. Wujing mengatakan, "Hai Kak Wukong, serahkan dia padaku." Kera batu itu mengatakan bahwa itu terlihat sangat kuat. Wujing pun langsung menebaskan pedang pasirnya ke arah kera batu. Tapi kera batu di sini bisa menahan serangan Wujing. Kera batu itu juga membakar pedang Wujing yang ditebaskan ke arahnya. Hingga Wujing pun di sini melepaskan pedangnya karena tangannya ikut terbakar. Dan Wujing langsung menghantam kera batu dengan tinju pasirnya. Tapi di sini bukanlah kera batu yang terluka, melainkan Wujing, tubuhnya yang terbakar. Di sini Wujing melemparkan seluruh pedangnya ke arah kera batu. Kera batu mengatakan pada akhirnya ini sangat membosankan. Dan kera batu itu pun menghindari serangan dari Wujing. Kera batu itu juga menendang pedang Wujing ke arah Wukong. Wukong mengatakan keahliannya sungguh menarik. Dan Wukong pun menendang pedang itu ke arah kera batu lagi. Kera batu itu berhasil menghindari banyak serangan pedang dari Wujing. Hingga Wujing pun menangkap salah satu pedangnya dan menebas kera batu itu hingga kera batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. Tapi di sini kera batu itu bukan tewas, malah dia tersenyum. Wujing yang melihat senyum kera batu itu sedikit terkejut. Dan kera batu itu pun berubah dirinya menjadi banyak. Dan hebatnya klon dari dirinya itu berbeda-beda warna. Kera batu mengatakan, "Apakah kau ingin bermain denganku?" Wukong mengatakan, "Trik yang kau gunakan terlihat lumayan bagus. Apa nama jurusnya?" Kera batu itu mengatakan bahwa nama jurusnya yaitu Varian Shenhou. Dan Wukong pun langsung terbang mendekati kera batu itu. Wukong pun langsung memegang kera batu itu. Kera batu mengatakan tubuh api suci terbakar ketika bersentuhan. "Apa kau tak takut rambutmu akan terbakar?" Wukong mengatakan, "Nyalakan saja intinya. Berapa banyak rambut yang akan terbakar?" Dari belakang Wukong, kera batu yang lainnya juga memegang Wukong. Wukong mengatakan, "Alam baka sangatlah dingin dan banyak api untuk menghangatkan tubuhku. Dua tubuh api suci terbakar. Jika kau tak mati, bagaimana dengan yang lainnya?" Dan kini Wukong telah dikelilingi oleh kera batu. Sedangkan mereka yang menyaksikan itu tidak sanggup untuk melihatnya. Karena cahayanya itu panas seperti matahari. Dan di sini Wukong benar-benar seperti terbakar oleh matahari. Mereka yang menyaksikan itu benar-benar terkejut. Wujing mengatakan, "Hati-hati, jangan sampai terkena percikan panasnya." Dan Wujing merubah tubuhnya menjadi tubuh pasir. Wujing juga mengatakan agar bersembunyilah di belakang dirinya. Berhadapan dengan api suci semacam ini, jiwa juga akan bisa meleleh. Dan Xiao Tian di sini merasakan tubuhnya sangat kedinginan. Adik Niu mengatakan, "Apakah ada yang salah?" Sedangkan di sisi lain, Wukong seperti terbakar. Wukong mengatakan bahwa suhunya semakin tinggi. Tapi dibandingkan saat dirinya dibakar oleh api moralitas, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saat itu, Sun Wukong telah mencuri ramuan dari dewa yang telah disempurnakan. Lalu Wukong pun dipenjarakan di tungku dewa dan dibakar dengan api suci 19 hari. Wukong menyembuhkan matanya dan menurutnya ini sedikit menyulitkan. Wukong mengatakan ini masih perlu ditingkatkan lagi. Dan Wukong di sini merasakan hanya ada 7 kera batu yang seharusnya ada 8. Dan tiba-tiba datanglah satu lagi dan langsung menekan kepala Wukong. Hingga Wukong pun terlihat di sini dari mata, hidung, mulut, telinga mengeluarkan api es. 8 api ilahi membakar tubuh. Jika kau tak percaya, kau tak bisa mati. Mereka yang menyaksikan itu pun terkejut dan memanggil Wukong. Dan kita pun akan dialihkan ke Guanyin yang bersama Gautama telah sampai.
Bulan sabit di musim semi, gurun perak, sebuah aliran mata air seperti bulan sabit yang terletak di gurun tak berujung. Di sini, Guan Yin mengatakan tak terduga ada mata air yang jernih di jalur monster. Gautama mengatakan dunia keruh dan sumber mata air jernih semakin berkurang. Gautama juga mengatakan, aku pikir kita sedang mencari roh darah bumi atau dia telah menuntun kita untuk bertemu dengannya. Guan Yin mengatakan ternyata kau juga memikirkan hal yang sama. Guan Yin mengatakan dari langit ke api, dari awal perang klan naga kita telah dituntun oleh sesuatu. Guan Yin mengatakan tidak hanya mempengaruhi hati kita, tapi juga membuat kita tak berpikir sehat. Tiba-tiba muncullah sesuatu yang membuat Gautama dan Guan Yin merasa bingung. Dan ada yang mengatakan mempengaruhi dua dewa teratas di surga. Apakah benar-benar aku yang melakukannya? Air itu pun langsung kering diserap dan hanya ada satu titik air yang merah. Dan tiba-tiba muncullah iblis botak. Dari kulit darah dia naik ke atas. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosok yang berada dalam kecepatan yang menakjubkan. Dialah yang berada di dalam legenda. Ketika dua perubahan telah berlalu, seluruh tubuh Yiling berubah dari merah darah menjadi gelap. Tubuhnya dikelilingi aura hitam dan rambut yang tumpang tindih seperti awan tebal, memancarkan aura jahat yang menakutkan. Makhluk itu mengatakan, sepertinya ini semua akan berakhir. Dia adalah roh darah bumi. Dan Sisinggi Season 6 chapter 33 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and